TKDN, tanda kalah dalam negosiasi. TKDN ini merupakan aturan yang mengharuskan brand-brand internasional untuk menyertakan komponen lokal jika mereka mau menjual barang di Indonesia. Nah, ini tuh seperti perjanjian antara kita dan juga mereka. Dan tentunya tujuannya kan untuk melindungi industri lokal kita, serta tentunya menciptakan lapangan pekerjaan. Teman-teman bayangkan saja, di sini itu bukan hanya mereka yang mendapatkan untung, tetapi kita juga akan mendapatkan untung, begitu. Nah, maka dari itu, dengan adanya TKDN ini, kita berharap ekonomi kita ini bisa tumbuh dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, mungkin terdengar idealis sih, tapi itulah harapan kita. TKDN di sini memberikan kesempatan bagi produk lokal yang dimana untuk bersaing dan juga tumbuh di pasar yang kompetitif. Jadi selama ini kalau brand-brand internasional ataupun asing mau menjual barang di Indonesia, ya tentunya mereka ini harus mengikuti aturan ini, yaitu barang-barangnya ini harus mempunyai komponen dari Indonesia, yaitu dari bahan, pekerjaan, material. Dan kebijakan ini tuh premisnya mau melindungi industri lokal. Dan skenario terbaiknya ini seperti iPhone 16 nih. iPhone 16 ini kenapa nggak boleh dijual di Indonesia? Nah, karena ya terhambat aturan ini. Mereka ini akan membuka pabrik dulu di Indonesia, kemudian membuka lapangan pekerjaan dulu di Indonesia, dan juga produksinya di dalam Indonesia. Biar apa? Biar ekonomi lokal kita ya bisa maju. Ya, jikalau secara premis sih sebenarnya idenya bagus banget ya. Tetapi gara-gara isu Trump tarif di mana barang-barang Indonesia bakal dikenakan impor sampai 30% ke sana, tiba-tiba muncullah statement pencabutan TKDN ini. Dan tentunya kan akan menghambat kita nih, yang dimana malah membuat asing ini nggak mau lagi invest di kita. Nah, jadi menurut saya harus diperhatiin lagi nih kan. Dan ya, TKDN ini sebenarnya ada impact-nya. Nah, bisa kita ambil contoh di tahun 2013 sebelum ada kebijakan ini ataupun aturan ini. Nah, impor smartphone Indonesia itu angkanya tinggi sekali, sekitar 62 juta unit per tahun. Dan ini menjadi kategori impor tertinggi setelah migas. Kalau dia naik terus, tinggi terus, ya pasti neraca perdagangan kita kan bakal kena. Pas pemerintah nerapin aturan TKDN minimal 35% untuk smartphone, brand-brand global seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, mereka ini langsung merespon dengan membuka pabrik ataupun fasilitas perakitan di Indonesia. Bahkan, Apple pun akhirnya mereka harus mengikuti aturan ini. Dan ya, walaupun mereka ini tidak membuka pabrik, mereka memenuhi aturan TKDN lewat skema khusus yang namanya TKDN investasi. Nah, jadi dia ini ingin membuat pusat inovasi di BSD. Mau plus atau minus, TKDN ini ada dampaknya. Dan Indonesia ini berhasil memaksa perusahaan-perusahaan global untuk investasi nyata di sini. Jadi, mau secara langsung ataupun nggak langsung, kebijakan ini tuh ngebuka ribuan, ya mungkin puluhan ribu lapangan pekerjaan baru. Karena menurut data Gable, gabungan pengusaha elektronik, sektor ini aja tuh sudah banyak banget menyerap tenaga kerja lokal. Dan ya karena adanya TKDN ini, dan ya belum lagi industri otomotif, kemudian alat medis, sampai pun sektor infrastruktur yang semuanya ikut terimpact dengan kebijakan ini. Kayak terlalu memaksa dan membuat industri kita tuh kurang kompetitif secara global. Namun, di satu sisi emang benar TKDN itu membuat produk-produk yang masuk ke Indonesia itu lebih mahal. Karena membuat produk di Indonesia itu belum seefisien produksi kayak langsung dari Cina. Tapi kan kita harus mikir long term. Dan ya coba kita analisa, apa benar kebijakan ini tuh sepenuhnya buruk sampai harus dicabut? Lalu, apa kita siap melepas impact-impact dari TKDN yang dimana selama ini melindungi industri tenaga kerja lokal demi mengejar daya saing global dalam jangka yang pendek? Karena kalau secara jangka pendek, ini menurut saya timeline-nya ini benar-benar merespon Trump. Nah, ini sebenarnya triggernya yang jarang dibahas orang, ya walaupun sering masuk headline, yaitu pas Pak Prabowo mengumumkan untuk melonggarkan aturan TKDN. Dan ya, menurut saya, salah satu alasan utamanya yaitu karena tekanan internasional, apalagi dari US mengeluarkan tarif yang gede ke Indonesia. Nah, ini tuh sebetulnya plus minus ya menurut saya.
karena Donald Trump ini ngelihat Indonesia itu menghambat perdagangan mereka. Dan bahkan sempat mention mengenai QRIS karena bisa membuat pendapatan Visa dengan Mastercard kehambat. Nah, maka itulah TKDN ini menjadi sorotan. Jadi Amerika itu mengeluh bahwasanya produk-produk mereka termasuk seperti Apple ya. Nah, iPhone 16 ini kan selama ini tidak bisa tuh dijual ke Indonesia. Kenapa? Karena tidak memenuhi TKDN yang 40%. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya seperti ini. Buat kita, kalau dieksekusi dengan baik, menurut saya TKDN itu bagus. Asal setiap ada yang mau menjual ke Indonesia, negosiasi kita itu juga harus bagus begitu. Yang ideal itu bukan dilonggarkan ataupun dicabut. Nah, tapi coba pelan-pelan dibenahi biar satu, dia bisa memprotek industri kita. Nah, kemudian yang kedua, gak menutup ruang negosiasi untuk asing invest ke kita. Dan yang bahayanya itu, kalau ini tuh semena-mena langsung dicabut ataupun diubah cuman karena ada pressure. Dan karena ini negosiasi masih berjalan, ya kita cuma bisa mantau dan kawal. Jangan sampai kebijakan itu dibuat tergesa-gesa, begitu. Karena di satu sisi ini tuh masih masuk akal. Kalau misalnya TKDN dicabut, kan barang-barang asing tuh bakal lancar banget tuh kan masuk ke Indonesia. Dan ya harapannya memancing investasi lebih lancar lagi. Tetapi harus sadar tuh bahwasanya short termnya dengan full mencabut kebijakan ini bisa membuka pintu untuk produk-produk impor yang super murah dan juga tentunya besar untuk membanjiri pasar Indonesia. Dan di sini siapa yang bakal mati, gitu kan? Nah, kita sudah pelajarin di kasus dulu pas TikTok Shop itu rame. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah tekanan global harus membuat kita rela mengorbankan industri lokal? Lebih penting mana nih? Nah, apa siap konsekuensinya bisa impact ke lapangan kerja massal dan warga kita ini full tergantung sama produk-produk impor. Coba teman-teman lihat dari data tenaga kerja. Tetapi emang benar TKDN selama ini buka lapangan pekerjaan. Nah, yang pasti yang paling diuntungkan jikalau TKDN ini dicabut ya tentunya perusahaan-perusahaan ataupun korporasi asing. Apple, Oracle, Microsoft, dan semua mereka bakal happy banget. Mereka bakal mengadakan meeting internal manajemen. Kita nggak perlu lagi nih buka pabrik di Indonesia. Kita bisa aja tuh langsung kirim barang ke sana terus dijual. Nah, kita bisa hemat, nggak perlu lagi investasi, kemudian bisa dapat duit dari rakyat Indonesia. Nah, tapi di satu sisi, gimana perusahaan-perusahaan yang selama ini tuh udah komplis dengan TKDN? Perusahaan asing yang udah membuka pabrik-pabrik dan juga udah membuka lapangan pekerjaan. Dan ya, tentunya kan mereka bakal merasa dirugikan kan? Nah, terus buat apa dong selama ini saya investasi duit dan buka pabrik di Indonesia kalau misalkan tiba-tiba ini aturannya bakal dibuka juga? Gitu kata mereka. Nah, jadi kalian ini kan udah tahu bahwasannya efeknya ini kan bisa domino. Selain dari perusahaan global, importer-importer Indonesia juga bakal happy banget. Mereka ini bisa bebas masukin barang dari luar negeri sebanyak mungkin tanpa repot harus cari komponen lokal. Kalau gak ada TKDN sama sekali atau gak ada buat ngeprotek barang-barang lokal, ya impact yang paling real adalah barang impor ini bakal banjir di Indonesia. Dan ya tentunya dampaknya bakal jangka panjang. Kita bakal nyaman jadi negara konsumen dan gak ada lagi dorongan untuk menjadi produsen gitu. Yang selama ini karena ada perlindungan kita tetap ada fight-nya lah dikit. Kalau dilihat dari aspek yang dirugikan, industri lokal, tenaga kerja Indonesia, UMKM, kalau sampai benar-benar aturannya dicabut dan tidak ada remnya, menurut saya udah pasti ada gelombang kejut negatif yang sangat besar ke ekonomi nasional kita. Nah, jadi sekarang kita harus ngapain? Apa yang harus kita bantu ingatin ke pemerintah? Kita masuk ke pembahasan solusi. Nah, jadi di mana-mana semua keputusan terbaik adalah keputusan yang win-win. Win untuk asing, win untuk kita juga, ya kan? Nah, kalau mencabut total, menurut saya tuh nggak setuju. Dibikin jauh lebih kaku juga saya kurang setuju. Kenapa? Karena kita tetap butuh kok duit asing dan juga kolaborasi sama perusahaan-perusahaan asing. Dan jawaban yang paling real adalah yang saya wanti-wanti di video ini. Pertama, jangan gegabah gitu. Nah, jangan gara-gara ada tekanan internasional tiba-tiba udah kita cabut gitu loh. Karena kan kita sering lihat nih, kebijakan di Indonesia
yang dibuat keputusan yang gegabah, ujung-ujungnya tuh rollback gitu loh, dan ngerasa oh kita membuat keputusan yang salah nih gitu. Karena di seluruh video ini kalian tuh kan pasti udah mengerti tuh kan, impactnya tuh kan gede, dan kita tuh nggak bisa langsung semena-mena untuk mengcopy kebijakan negara tetangga atau misalnya seperti Cina dan juga India. Nah, di India mereka tuh memakai dua pendekatan sekaligus gitu. Mereka memberikan tarif impor tinggi sekitar 20% untuk HP-HP yang mereka impor. Nah, tapi mereka juga memberikan insentif untuk produk lokal. Tapi sebaliknya, kalau Cina, karena industri lokalnya itu udah kuat banget gitu kan, mereka ini nggak perlu lagi barrier impor. Mereka malah memberikan insentif ekspor besar-besaran yang membuat produk mereka itu susah untuk disaingin. Nah, sama halnya seperti konsep kalau misalkan kita mau negosiasi dengan orang, harus ada carrot, harus ada stick, harus ada hadiah, harus ada hukuman gitu. Nah, karena kita bikin susah produk mereka masuk ke sini dan mereka harus invest ke Indonesia begitu. Dan ya, coba approach-nya adalah menginsentifkan, menambah intensif untuk orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi, solusi yang paling masuk akal menurut saya adalah relaksasi khusus untuk TKDN investasi ini aja. Untuk brand-brand internasional yang lain yang udah buka pabrik di sini ya dilanjutkan gitu kan. Karena itu yang udah kontribut banyak ke lapangan kerja, dan juga kita memang harus realistis. Jangan sampai malah membuat industri ini dalam negeri menjadi korban kebijakan yang tidak pas gitu. Dan ingat perusahaan seperti Shriek yang kian banget di Indonesia, yang notabene itu katanya sekarang kalah saing dengan produk-produk impor. Nah, kita ini udah lihat satu industri tekstil yang mati karena ya kita nggak bisa kalah saing gitu. Jadi mungkin ini pengingat untuk teman-teman, kita ini benar-benar harus memantau semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi jangan sampai ada yang dibuat secara gegabah dan selalu lihatnya itu dari segala sisi. Tapi menurut kalian gimana sih soal isu TKDN ini? Apa masih tidak paham ataupun nggak tahu dominonya tuh bakal kemana-mana? Nah, oke, see you guys, bye-bye.